Bapak, Ibu, hadirin jamaah salat Isya dan Tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, yaqulullahu ta'ala." Jadi ini merupakan hadis qudsi karena Rasulullah mengatakan yaqulullahu ta'ala. Allah Subhanahu wa taala berkata, "Ana inda dhanni 'abdi bi." Sesungguhnya aku adalah menuruti prasangka hambaku. Aku sesuai dengan prasangka hambaku, kata Allah. Wa ana ma'ahu idza dzakarani fa in dzakarani fi nafsi dzakartuhu fi nafsi wa in dzakartani fi mala'i dzakartuhu fi mala'in khairin minhum. Muttafaqun alaihi. Aku bersamanya, kata Allah, ketika dia mengingatku. Jika hambaku mengingatku saat sendirian, maka aku akan mengingatnya dalam diriku, kata Allah. Dan jika dia mengingatku di suatu tempat atau suatu perkumpulan, maka aku pun akan mengingatnya di kumpulan yang lebih baik daripada itu. Hadis riwayat muttafaqun alaihi. Bapak-bapak, ibu-ibu, dalam waktu yang singkat ini kita akan coba bahas penggalan yang pertama dari hadis ini, yaitu Allah SWT mengatakan, "Ana inda dhanni 'abdi." Aku sebagaimana prasangka hambaku. Hadis ini mengisyaratkan kepada kita untuk senantiasa berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini menyuruh kepada kita untuk agar dalam segala apapun yang terjadi, kita senantiasa berbaik sangka kepada Allah. Hadis ini juga menyuruh kepada kita, dengan baik sangka kita, maka kita akan jauh dari sifat putus asa. Kenapa? Karena ada satu tempat bergantung, yaitu Allah. Ada satu tempat kita mengadu, yaitu Allah, yang mustahil punya sifat mustahil, yang mustahil punya sifat-sifat lemah, yang segala kekuasaan, segala kemauan, dan segala apapun bisa dia lakukan. Jangan sampai kita seperti orang yang di dalam surat Al-Fajr yang tadi dibacakan oleh imam kita ketika sholat Isya, di mana Allah mengatakan, "Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman." Dan di antara manusia ketika ada Allah yang memuliakan dia, Allah angkat dia, Allah berikan kenikmatan kemuliaan, dia katakan rabbi akraman, Tuhanku sedang memuliakanku. Tapi di ayat lanjutannya, "Wa amma idza mabtalahu faqadara 'alaihi rizqahu fa yaqulu rabbi ahanan." Tapi ketika kemudian Allah tahan sebagian rezeki, Allah berikan di kekurangan, dia katakan, sesungguhnya Tuhanku menghinakanku. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, rasa baik sangka kita kepada Allah Subhanahu wa taala kita dasari dengan sebuah keyakinan yang amat kuat bahwa mustahil Allah menzalimi hambanya. Itu yang kita pegang pertama kali. Maka kalau dari dasar keimanan seperti itu, bahwa mustahil Allah menzalimi hambanya, Allah sangat pengasih dan sangat sayang kepada hambanya, maka apapun yang menimpa kita, senantiasa kita selalu baik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bukankah baik sangka ini pula yang mendasari Siti Hajar ketika dia ditinggalkan oleh suaminya Ibrahim alaihissalam? Apa kata beliau? Kalau memang ini perintah Allah, maka kami tidak akan disia-siakan. Keyakinan dan prasangka ini melekat kuat di dalam kepala dan hati Siti Hajar. Maka ketika kemudian perbekalan makanan habis, dia tidak risau. Kenapa? Dia yakin benar, dia tidak akan disia-siakan. Dia percaya penuh bahwa Allah tidak akan menyia-nyiakan dia. Hanya saja kemudian keyakinannya tidak kemudian dia ikuti dengan bentuk kepasrahan.
Dia yakin Allah tidak akan menyia-nyiakan dia, tapi kemudian ketika dia perlu makanan, ketika anaknya perlu makanan, dia cari makanan itu. Keyakinan ini pula yang kemudian membuat ibunda Nabi Isa alaihissalam, Maryam, ketika diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika dia lapar dan dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah menyuruh dia untuk menggoyangkan pohon kurma. Wanita yang baru melahirkan disuruh menggoyangkan pohon kurma. Posisi wanita yang paling lemah adalah ketika dia selesai melahirkan, itu sangat lemah. Dan pohon kurma pada kondisi yang kokoh itu sangat sulit untuk digoyangkan, sangat sulit bergoyang, apalagi digoyangkan oleh wanita lemah. Tapi ketika datang perintah dari Allah SWT untuk menggoyangkan pohon kurma, maka kemudian Maryam melakukan itu. Apa dasarnya? Baik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di dalam satu ayat Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk senantiasa berbaik sangka kepada Allah, untuk jangan sampai kita berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Az-Zumar ayat ke-53 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim." Kata Allah, katakanlah wahai hamba-hambaku yang mereka melampaui batas atas diri mereka sendiri, la taqnatu min rahmatillah, jangan kalian berputus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, sesungguhnya Allah mengampuni dosa semuanya. Innahu huwal ghafurur rahim, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Baik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala juga merupakan syarat dalam kita berdoa. Karena kalau kita berdoa, kita harus mengiringi doa kita dengan baik sangka kepada Allah bahwa doa kita akan dikabulkan. Baik sangka juga merupakan syarat kita dalam beribadah. Karena salah satu syarat kita beribadah, kita harus menghadirkan dua perasaan sekaligus, perasaan harap dan perasaan takut, perasaan harap dan perasaan khawatir. Apa harapan itu? Harapan itu adalah baik sangka kepada Allah bahwa amal kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan redaksi hadis ini, ana inda dhanni abdi bi, sesungguhnya aku sebagaimana prasangka hambaku, seolah-olah Allah menunggu bagaimana perbuatan atau aksi kita untuk Allah berikan reaksi atas aksi kita itu. Dan redaksi yang seperti ini ternyata banyak, Bapak Ibu sekalian. Redaksi yang seperti ini ternyata di Al-Quran cukup banyak. Sebut saja beberapa di antaranya. Misalnya dalam surat Muhammad, Allah mengatakan, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum." Wahai orang beriman, tolonglah agama Allah, Allah akan menolong kamu. Kita melakukan aksi dulu, Allah akan memberikan reaksi berupa pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Atau dalam ayat yang lain, Allah mengatakan, "Ud'uni astajib lakum." Berdoalah kalian, maka aku akan kabulkan. Ada reaksi dulu, ada aksi dulu dari kita, Allah akan memberikan balasan. Atau dalam ayat yang lain, "Fadhkuruni adzkurkum." Ingatlah aku, maka aku akan ingat kepada engkau. Jadi Allah menunggu bagaimana aksi kita untuk memberikan reaksi. Dalam hadis ini Allah mengatakan, Ana inda dhanni abdi bi. Ya, sesungguhnya ana inda dhanni abdi bi. Sesungguhnya aku bagaimana perasaan hambaku kepadaku. Itulah aku akan melakukan seperti itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ada sebuah kisah di masa Rasulullah SAW. Ada seorang wanita yang punya banyak anak laki-laki. Kemudian anak laki-lakinya ini pergi berperang bersama Rasulullah SAW. Semua anaknya ikut. Dalam peperangan itu seluruh anaknya meninggal di medan perang, kecuali satu anak yang bungsu.
Ini hadis ini, riwayat ini cukup sahih. Kemudian anak yang bungsu ini kemudian tinggal beberapa lama. Tidak lama kemudian anak bungsu ini banyak melakukan tindakan-tindakan yang tercela, banyak menyimpang, banyak perbuatan-perbuatan maksiat yang dia lakukan. Sampai kemudian anak ini sakit keras, dan kemudian sakitnya sudah sedemikian parah, akhirnya ibunya menangis karena anaknya sedang sekarat. Anaknya kemudian bertanya, "Wahai ibu, ketika saudara-saudaraku wafat di medan perang, engkau tidak ada menangis. Sekarang kenapa ketika aku dalam kondisi seperti ini, engkau malah menangis?" Kata ibunya, "Aku justru itu, karena engkau banyak bermaksiat selama ini, aku menangis. Bagaimana nasibku nanti di akhirat kelak?" Anaknya yang menjelang akhir hayatnya sudah sadar kemudian mengatakan demikian, "Wahai ibu, sesungguhnya yang menciptakanku lebih sayang daripada yang merawatku." Kemudian gak lama kemudian anak ini meninggal. Dia katakan begitu, "Wahai ibu, sesungguhnya yang menciptakanku yaitu Allah lebih sayang daripada yang merawatku yaitu engkau." Sebelumnya si anak mengatakan begini, "Wahai ibu, kalau seandainya aku berbuat salah kepada engkau, aku mengecewakan engkau, aku menyakiti hati engkau, dan di tangan engkau ada sebuah api, apakah aku akan lemparkan api itu untuk membakar aku?" Kata anaknya waktu itu. Kata ibunya, "Demi Allah tidak. Mana mungkin aku tega membakar engkau, meskipun engkau mengecewakan aku." Maka kemudian keluarlah kata-kata anak ini, "Wahai ibu, kalau engkau tidak tega membakar aku atas kelakuanku, maka yang menciptakanku lebih sayang daripada yang merawatku." Itu kata anak ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dulu ada Sultan Murad Ahmad namanya, Sultan keempat dari Turki Utsmani yang hidup di tahun 1600-an. Suatu ketika Sultan Murad dalam keadaan gelisah di kerajaannya. Kemudian oleh ajudannya dikatakan, "Wahai Sultan, nampaknya ada gelisah." "Iya, entah kenapa hari ini saya gelisah." Kata ajudannya, "Kenapa tidak engkau pergi jalan-jalan saja, melihat rakyat engkau, mengontrol rakyat engkau? Mana tahu kegelisahan engkau setelah itu menjadi berkurang atau hilang." Sultan setuju. Maka dia kemudian pergi ke pedesaan, pergi ke pinggir-pinggir kota, dan dia tidak mendapati sesuatu yang aneh dengan rakyatnya, biasa saja. Sampai kemudian di agak pinggir kota, Sultan menemukan sesuatu yang menarik perhatian dia. Apa itu? Di pinggiran kota itu ada teronggok sebuah jenazah, ya, seorang jenazah seseorang. Meninggal dunia orang itu, tapi orang-orang di sekitarnya membiarkan dia begitu saja. Tidak dipedulikan jenazah ini. Kaget Sultan. Yang waktu itu seperti biasa kalau dia pergi ke tengah masyarakat, dia menyamar sebagai rakyat biasa. Kaget Sultan, "Ini kenapa kalian diam saja? Ada orang meninggal seperti ini, kalian tidak urusin jenazahnya." Apa jawaban orang-orang sekitar situ? "Biarin aja lah Pak." Kira-kira begitu. "Orang ini pemabuk, orang ini pezina, ngapain juga kita urusin jenazahnya?" Kaget Sultan dengan pengakuan orang-orang sekitar situ. Akhirnya dia minta pengawalnya, ajudannya, dan beberapa orang di sekitar masyarakat situ untuk membantu mengurus jenazah orang ini, membawa ke keluarganya. Tidak sulit menemukan rumah orang ini karena orang ini memang dikenal sebagai orang yang pemabuk dan pezina oleh masyarakat. Kemudian diantarlah ke rumah dari orang yang meninggal ini. Di rumah istri sudah menyambut dengan luar biasa berduka cita. Selesai mengantarkan jenazah orang ini, orang-orang yang mengantarkan tadi kemudian pergi saja keluar, tidak memperdulikan lagi jenazah ini. Melihat kelakuan orang-orang seperti itu, kemudian Sultan bertanya kepada istrinya, "Kenapa orang-orang seperti itu? Kenapa orang-orang menuduh suami engkau sebagai pemabuk dan pezina? Benarkah demikian?" Istrinya kemudian mengatakan begini, "Wahai bapak, sesungguhnya suamiku tidak seperti yang dituduhkan itu. Benar bahwa suamiku sering membeli minuman keras,
Dia punya banyak harta, dia punya banyak uang, dan setiap hari dia memang suka membeli minuman-minuman keras. Dia beli minuman keras, kemudian dia bawa ke rumah. Kemudian di rumah dia buang botol-botol minuman keras itu supaya orang-orang tidak lagi membeli minuman keras. Dia buang, kemudian botolnya dia buang ke tempat sampah. Dan orang-orang cuma tahu bahwa suamiku membeli botol minuman keras. Kemudian dia juga beberapa kali pergi ke tempat-tempat wanita-wanita yang menjajakan diri, wanita-wanita tunasusila. Kemudian dia berikan uang kepada wanita itu tanpa sama sekali menyentuh wanita itu, agar wanita itu bertaubat. Udah berapa banyak wanita yang diperlakukan seperti itu. Cuma orang-orang tahunya dia sebagai seorang pezina. Dan ketika tadi mau berangkat pun kata istrinya, aku pun cemas terhadap bagaimana orang-orang tahunya dia adalah sebagai pemabuk dan pezina. Pesanku kepada dia, wahai suamiku, apa jadinya nanti kalau engkau wafat sementara orang-orang mengenalmu sebagai pemabuk dan pezina? Kata suaminya, biar saja. Nanti kalau aku wafat, insya Allah jenazahku akan dikuburkan oleh penguasa negeri ini dan akan disolatkan oleh ulama-ulama negeri ini. Lihat baik sangka dia kepada Allah Subhanahu wa taala karena dia merasa tidak melakukan maksiat. Akhirnya Sultan mendengar cerita istrinya tadi. Apa kata Sultan kepada ajudannya? Tolong panggil para pengawal dan panggil ulama-ulama terbaik negeri ini, selenggarakan jenazah orang ini. Jadilah orang itu diselenggarakan secara kenegaraan dan disolatkan oleh ulama-ulama terbaik di negeri itu. Akibat baik sangkanya kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala memenuhi prasangkanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sebagai penutup, bayangkan kepada manusia saja yang tidak luput dari kesalahan. Siapa di antara manusia yang tidak pernah bersalah di dunia ini? Tidak ada. Terhadap manusia saja kita diminta untuk berprasangka baik. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsmun wa la tajassasu ila akhir ayat. Wahai orang beriman, jauhilah oleh kalian kebanyakan prasangka, karena prasangka itu dosa. Prasangka kepada siapa? Kepada manusia. Kepada manusia yang banyak salahnya saja, kepada manusia yang banyak sisi kelemahannya saja, kita disuruh berbaik sangka, apalagi kepada Allah. Masyaallah muslimin rahimakumullah, sebagai kisah terakhir dalam sebuah kitab Syekh Ahmad Syihabuddin bin Salamah dalam kitab An-Nawadir, dia mengisahkan sebuah kisah yang cukup menarik. Dulu pada saat berkecamuk peperangan antara kaum muslimin dengan orang-orang kafir, ada di sebuah daerah kawanan perampok baru saja merampok sebuah rumah. Kemudian mereka selesai merampok, kemudian bermaksud ingin menginap di sebuah penginapan. Kepada pemilik penginapan, kawanan perampok itu ditanya oleh pemilik penginapan, kamu mau nginap berapa malam? Kami mau nginap beberapa malam. Oke, kamu siapa? Kata pemilik penginapan. Kami adalah pejuang-pejuang fisabilillah. Itu kata para perampok tadi. Senang sekali pemilik penginapan. Masya Allah, ternyata mujahid nginap di penginapan kita. Padahal kawanan perampok. Akhirnya oleh pemilik penginapan diberikan kamar terbaik. Ketika mereka berjalan ke lorong-lorong menuju kamar, di lorong penginapan itu ternyata ada seorang anak yang berbaring dalam keadaan lemah. Kepala perampok kemudian bertanya kepada pemilik penginapan, ini siapa? Ini anak kami, wahai tuan. Dia sudah lama lumpuh dan sakit-sakitan. Oh, kata pemilik perampok. Kemudian mereka menginap di kamar itu. Keesokan harinya, paginya, perampok ini berangkat lagi untuk merampok lagi. Nah, karena dia tinggal beberapa malam, maka oleh pemilik penginapan, kamar bekas perampok ini bermaksud ingin diberesin karena dia akan nginap lagi. Ketika membereskan itu, oleh pemilik penginapan nampak ada gelas bekas minum para perampok yang tinggal setengah. Ada bekas minum perampok. Berkata dia kepada istrinya, wahai istriku, ini air minum para mujahid.
bekas air minum para mujahid, tentu berkah ini. Bagaimana kalau kita minumkan kepada anak kita yang sakit? Dan bagaimana kalau ini juga kita usapkan kepada kakinya yang lumpuh? Mudah-mudahan dia sembuh. Istrinya setuju. Maka bekas minum perampok tadi, bekas minum mujahid dalam tanda petik tadi, kemudian diminumkan kepada anaknya. Dan diusap-usapkan kepada kakinya. Qadarullah, biiznillah, atas izin Allah, anaknya sembuh, Pak. Anaknya bisa berjalan. Ini dikisahkan oleh Syekh Syabuddin dalam bukunya. Bisa berjalan. Nah, sore harinya ketika perampok pulang melewati lorong itu, dia dapati anak yang kemarin masih berbaring lemah tidak berdaya sudah berjalan-jalan. Ditanya oleh kepala perampok, "Ini anak yang kemarin?" "Iya." "Kok bisa jalan sekarang?" Akhirnya dengan tersipu malu pemilik penginapan mengaku, "Begini Tuhan Mujahid, kami mohon maaf. Ketika membereskan kamar engkau, kami membereskan kasur tempat engkau tidur semalam, kami mendapati ada sisa minuman engkau. Dan saya bersama istri saya kemudian berinisiatif, tempat atau sisa minum engkau tadi, airnya kami minumkan kepada anak kami. Kami usap-usapkan di kaki anak kami. Kami mengharap sekali berkah para mujahid bisa menyembuhkan anak kami ini." Ternyata benar, tidak sia-sia memang berkah dari para mujahid. Yang terheran-heran perampok ini, Pak. Akhirnya dia termenung, para perampok ini kemudian dia mengatakan, "Wahai Bapak, wahai Ibu, ketahuilah bahwa kami ini bukan para pejuang fisabilillah. Kami ini perampok-perampok yang bagian merampok, Bapak Ibu sekalian. Tapi saksikan wahai Bapak, wahai Ibu, mulai saat ini kami akan berhenti merampok dan kami akan menjadi pejuang fisabilillah." Dalam buku itu kemudian diceritakan memang benar perampok-perampok ini kemudian ikut berperang di jalan Allah SWT dan diceritakan beberapa di antara mereka gugur sebagai syuhada. Ini yang saya maksud dengan bagaimana kita berbaik sangka kepada Allah SWT. Kepada manusia saja kita diperintahkan untuk berbaik sangka, apalagi kepada Allah yang tidak punya kekurangan, yang tidak punya cacat sama sekali. Tentu baik sangka ini lebih dominan kita lakukan. Mudah-mudahan dalam setiap apapun yang menimpa kita, ketika kita mendapatkan nikmat, ketika kita mendapatkan musibah, ketika kita mendapatkan ancaman, ketika kita mendapatkan sesuatu yang tidak kita inginkan, jangan sampai husnudzan billah, baik sangka kepada Allah ini berkurang dalam hati kita. Karena kita punya keimanan yang bisa membingkai ini dengan suatu keyakinan bahwa Allah sangat sayang kepada kita dan Allah mustahil menzalimi hamba-hambanya. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Wa ma taufiq illa billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.